Ini kita mau kemana? Ngapain pagi-pagi tiba-tiba nih tengah minggu hari Kamis? Mana ada jadwal dari dulu hari Kamis tiba-tiba? Ke Jonggol mau moving ke Priuk cuy. Ngapa sih? Ngapa? Ya, kembali lagi bareng kita di Pops. Nah, jadi gimana dong? Ini kita mau kemana nih? Mau ke Jonggol, mau ngambil barang-barang pribadi gua, moving dulu ke Priuk. Why? Does the sun go on shining? Ada apaan sih? Udah tua juga. Kebetulan ada proyekan di Priuk yang buat dikerjain, ada teman minta tolong ya. Kalau bisa ditolongin ya kita tolongin. Kebetulan kan renovasi di sini udah mau selesai tuh. Nah, kalau udah mau selesai kenapa ditinggalin? Ya, memang agak berubah manajemennya jadi untuk yang lebih baik sih perubahannya. Berarti lu nggak baik makanya di-cut gitu. Oh ya bisa jadi. Bisa jadi gua nggak baik. Apa-apa. Ya, tapi semuanya balik lagi semoga menjadi lebih baik. Buat Dimanapun berada aja. Soalnya kan nanti ntar itu bisa akan singgungannya sedikit sama kita nih. Oh tenang. Kenapa? Bukan itu satu. Ya satu. Oke. Kalau yang direct secara langsung adalah berarti kita kehilangan satu spot nih buat nongkrong, buat ngobrol-ngobrol yang agak nyaman dan agak dekat. Karena teman-teman kita sebagian udah ada yang tinggalnya Jawa Barat ke sana kan. Untuk memudahkan mereka ngobrol sama kita, Jonggol tuh satu spot yang agak mendingan lah. Kedua, kan planning jauhnya kita nih, kita mau buka usaha juga sesuatu gitu. Mungkin itu bisa buat jadi pelajaran juga kenapa lo di Jonggol tidak apa bahasanya ya yang ini ya. Tidak berhasil secara bisnis ya. Iya. Secara bisnis itu kenapa? Jadi supaya buat pelajaran gua agak cerot dulu juga sama Jongkel nanti kalau kita bikin sesuatu amit-amit jambang bayi jangan sampai kejadian. Kalaupun sampai harus emang akan kejadian, plan B-nya untuk tetap kita ini tuh apa gitu loh, dengan kasus lu yang sekarang lu Enggak kasus ada ini. ya dengan kasus ya. dengan masalah ya kan. Enggak kasus. problematika. Problematika. Iya, dengan problem yang ada. Kayaknya sih. Iya, sebentar. Kalau Gue yang problematik. Gue yang problematis kayaknya deh. Jadi gini. Gimana tuh dong? Kalau untuk spot, kebetulan kemarin gue tetap profesional ya. Ini kan masalah bisnis yang bisa dikatakan gagal ya. Hubungan bisnis yang gagal, tapi cara pertemanan, persahabatan kita tetap. Nah, di sinilah kita belajar. Berarti memang dari awal udah di-dealing begitu? Iya. Antara personal dan profesional? Iya beda. Memang jaraknya tuh tipis, tapi iya, karena kan dulu pernah kita juga personal dan profesional so-so mau dipisahin, ujung-ujungnya ya sampai sekarang masih sama kawan kita yang itu renggang juga kan. Iya, padahal kan kita yang terbuka ya. Kita terbuka selalu ya udahlah bisnis sama bisnis gitu. Bisnis gagal ya udah. Mereka yang entah menutup diri atau malu sendiri mungkin. Yang gagal di bisnis kita, kalau pertemanan masih. Nah, kalau yang di sini bisa lebih spesifik dan detail nggak buat pelajaran kita nanti? Intinya gini, kalau berbisnis ya yang jelas yaitu tadi pertemanan dan bisnis itu harus dipisahkan. Memang jaraknya tipis, tapi kita harus tetap belajar profesional. Nah, jadi masing-masing diri kita sendiri pun harus bisa mengkoreksi dirinya masing-masing atau menilai dirinya masing-masing. Ketika kita kayak ngerasa, wah gua kayaknya lama-lama kayak jadi beban nih di sini nih. Bukan masalah baper atau enggak ya, tapi lu harus lihat lagi. Introspeksi diri. Jadi apa sih yang bikin gua jadi beban nih? Gitu loh. Lu harus lihat diri lu juga gitu. Lu paham posisi, paham permasalahan yang lu hadepin. Ketika ada permasalahan pribadi yang akan menyinggung ke dalam pekerjaan, ya sebaiknya harus lu bener-bener, kalau mau diselesain bener-bener. Kalau enggak pun ya lu harus pilih, lu mau nyelesain yang mana gitu loh. Menyelamatin bisnis apa pertemanan? Menyelamatin bisnis apa? Bukan pertemanan, maksudnya masalah pribadi di luar dari si bisnis dan pertemanan gitu. Nah, kalau
karena itu berkaitan dengan fokus kita dan semangat kita untuk menjalankan bisnis. Itu berkaitan pasti gitu kan. Itulah susahnya personal dan profesional kan. Kita Betul. bantuin dari awal, kita bantuinnya secara personal kan. Ya. Tapi ketika udah masuk ke profesional, tidak ada obrolan. Nah, Berarti makanya harus ada kejelasan dari awal. Berarti ada bagusnya Crot. Berarti kalau kita jadi bikin sesuatu, oke lah dari awal kita bangunnya secara personal supaya punya hati semua. Tapi ketika udah Harus ketok ada. palu, oke Gi, lu gua gaji segini, dong lu gua gaji segini, dong lu gua gaji segini, gua bagian gua segini. Itu harus difiksin dari awal. Iya. Mau perkara gaji lu fix atau gaji lu tergantung servis, tergantung Iya. pendapatan. Tapi ada gaji pokoknya segini gitu. Itu semua harus dari awal ya supaya kalau nanti ada apa-apa ya nggak bisa itu dipermasalahin soal Harus itu. ada adendum. Nah, itu nggak ada kalau tiba-tiba di Betul. tengah-tengah, kemarin gaji gua kurang gede. Kenapa Nah. nggak dari awal? Itu dari awal itu Nah, sudah itu. ketok palu. Oke. Oh, Setuju? setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Gung, setuju. Ya, Gung setuju. Dah. Lanjut dong. Maksudnya kita Nah. pakerin satu-satu deh supaya Betul. kebahas Nah, itu semua nih. harus dari awal harus ada kejelasan. Berarti tadi kita bisa petik poin itu Ceret ya. Iya. Kalau sampai kita Bisnis sama temen itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. enggak, karena emang Nggak bener cuma di dong, bisnis dengan, doang, dengan teman-teman pengalaman juga. yang kita juga dulu sempat kerja bareng sama orang itu, Iya. emang ada bagusnya juga kita kenceng di awal. Iya, betul. Lu mau gaji gue segini, gue segini nih, gue begini gitu aja. Gue kerja Masalah. gue ini gitu loh. Iya, masalah nanti kita misalkan, oh ternyata income-nya nggak cukup, jangan diperpanjang. Iya, itu Udah kalau maksud memang gua. harus di-cut dulu nih. Mau enak nggak enak, ketimbang lu tumpuk-tumpuk, akhirnya nggak enaknya tuh banyak gitu loh. Mendingan udah nih, gua udah nggak bisa gaji lu nih. fair ngomong. Nah, jadi kita tahu. Tapi dengan diselingin, lu bilang nggak bisa gaji, jangan lu ganti handphone terus tiap minggu. Nah, anjing. Gua tahu masalahnya tuh. Aduh, gua nggak tahu nih. Kayaknya itu mutual kalian. Iya. Jadi yang bisa kita petik ya ceritanya Bodong tadi, ya emang personal dan profesional itu tipis. Tipis Benar. betul. Jadi kalaupun kita sampai jadi insya Allah amin bikin sesuatu, emang semuanya harus didasari personal supaya semuanya tetap punya rasa memiliki, supaya sense of belonging-nya ya, tinggi lah, ada. gitu ya. Tapi ketika emang sudah diputuskan, ayo kita begini, Udah ranah nah bisnis, itu udah ranah bisnis harus profesional. Pegangan kita omongan pertama kali ketika kita ketok palu masalah gaji, masalah Ya. kerjaan, job desk apa harus diselesain di situ. Betul. Sah? Sah. Sah. Gung, sah. Nah. Tapi podcast pakai kacamata enak juga ya. Gue dari tadi Bodong ngomong, gue agak merem-merem sebenarnya. dia ngomongnya enak banget kayak didongengin, ngebahas gimana gitu. Emang lu pikir selama ini gua pakai kacamata ngapain? Lalu pikir gue nyetir pakai kacamata biar apa? Lah, Kalau tidur nggak ada yang tahu. Bangunin gue kalau udah sampai ya. Nah, terus kalau ke masalah personal gimana? Ya, dengan tempat kita di sono. Oh, kalau personal kemarin gue udah jelasin. Gue ini, bang, ini yang gagal cuma bisnis kita ya, gue bilang. Nah, dulu masih satu klub ya, klub Masih, motor ya. ya abang gue sendiri juga kan masih inilah. Gue pun ngomong sama bos gue bilang, bos kita gagal di bisnis ya, gue bilang. Secara pertemanan dan persahabatan ya, lu tetap senior gua, tetap abang gua. Gitu. Ya, soalnya kan waktu itu sempat ada omongan ya, nggak tahu apa selentingan yang gua denger, spot yang itu tuh Iya, dibikin. disiapin tuh buat kalian kalau mau podcastan ngobrol-ngobrol gitu loh. Nah, dengan kejadian ini gua kemarin ngomong sama Gacret, enak gitu Cret kita tetap podcastan di sono. Enak aja sih, nggak ada masalah sih. Gitu, Iya, tapi makanya. kan kita dididiknya dulu Ini dong. punya perasaan. Sungkan dong. Sungkan, kita kan dididik punya sopan santun. Kulonun, Iya. Pak. Saya mau pakai Ya, walaupun- buat podcast. Walaupun kita di sana jajan, cuman kan kalau istilahnya nih kasarnya kalau lu masih di sana kan masih ada tuan rumahnya, kita kaki masih bisa, masih hai. Tapi kalau bisa kita podcastan begini duduknya, kita tamu, kita customer. Apa ya HJM itu tetap konsepnya rumah buat siapa aja tuh. Ya nanti kita juga sempat ya, biar lebih nyaman dan aman mungkin ntar ada omongan sedikit kali ya sama Oma si bos. Ya ntar boleh bang mampir-mampir buat tetap bikin podcastan di sini. Soalnya teman-teman rumahnya ada yang di Bogor, ada yang di ini.
basa-basi aja ya kan. Iya boleh. Jadi itulah masalah personal dan profesional. Sama kayak waktu zaman gua kerja di hotel tuh. Nah, sorry, gua potong. Iya. Kita juga sebagai pelaku atau pemimpin atau owner jangan pernah ngerasa nggak enakan. Ya kan Ya, balik lagi karena- ke hukum pasal 1. Kalau udah ditetapkan secara profesional ya udah nggak ada Iya. enak. Jadi nggak bisa lu si misalkan si Bodong nih udah, aduh si Bodong udah nggak kerjanya udah nggak bener nih gitu. Tapi gimana nggak enak gue mecatnya, jangan. Nggak perform. Iya, performnya kurang bagus nih, gitu kan. Lu bilang ke dia, lu sampaikan keresahan kalian nih. Dong, sorry nih, lu kok akhir-akhir gini. Gimana? Lu mau ada treatment apa nih? Sebelum kita cut ya. Lu mau cuti dulu atau lu mau apa dulu? Lu butuh hiburan apa dulu? Gimana? Kalau memang itu yang lu butuhin ya udah. Coba lu refresh dulu deh lu nya. Tapi dengan harapan setelah lu refresh, lu balik lagi fokus. Nah, coba diituin dulu. Tapi kalau udah mulai begitu, udah lu gituin tapi masih tetap, ya udah dong, sorry nih. Bacok aja palanya. Dengerin ini dong, udahan ya. Lu istirahat aja deh. Gitu aja udah. Jadi ketimbang lu pendem karena nggak enak. Iya, jadi ntar meledaknya kalau mana-mana. Iya. Akhirnya harusnya cuma masalah bisnis, jadinya ke masalah personal gitu. Ini sama kayak dulu waktu gua sempat kerja di hotel tuh. Gua kan sama supervisor gua, supervisor gua umurnya di bawah gua, terus sama-sama suka band, sama-sama suka minum, terus sama satu room division manager gua orang Tangerang. Jadi kita deket lah namanya basicnya orang Jakarta gitu. Itu Ces, gua kalau malam main ke domnya, kita minum bareng, ngobrol ini, wah santai deh, gua dapet kuncian, gua pikir kan. Lu tidur ya, Cret? Lu tidur ya? Enak. Didongengin. Nah, tapi suatu ketika gue sempet terlambat begitu nyampe office gue negor biasa dengan negor biasanya Pak, supervisor gue cuma gini set ini apa nih gue bilang. Saat itu gue merasa belum punya salah karena ya toh gue juga kalau kerja selalu overtime apa terlambat dikit gak masalah lah. 5 menit kemudian room division gue berdiri langsung manggil, ikut saya sebentar yuk, kita cek kamar. Di bawah tuh gue, cuman kok suasana tegang. Dalam kamar duduk berdua disodomi. Enggak, Anjir, sekotor itu lu. Bangsat. ditembak gua habis-habisan di situ. Kamu tahu nggak, kita tuh kerja di hotel pakai pokoknya abis lah. Tapi gue sempet emosi, terus gue mikir, wah orang ini profesional banget. Gue domilinnya ditarik, dibawa ke kamar, cuman berdua, dijelasin bla 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 bla. Dan seharian itu suasana tegang tuh. Ya gue jaga diri lah, tapi gue sadar, oh emang gue yang salah gitu. Begitu gue punch out, kan nunggu bis nih. Tiba-tiba dia nyamperin gue, weh, gue kira kok dong. Nih, oh ini yang dibilang personal dan profesional tuh ini. Iya. Jadi kalau pakai seragam, lu punch in, lu tuh anak buah gua. Nah mulai dari situ ketika jam kerja pun gua mulai adaptasi tuh sikap gua dan sifat gua. Walaupun mereka sendiri yang ngomong, apaan sih lu? gitu loh. Cuma oke, gua emang harus pahamnya secara langsung dapat pengalaman sih. Oh ini, dan untungnya gua sempet dapat leader yang begitu loh. Dan Bisa itu memposisikan diri. jadi secara nggak langsung ngebentuk gue juga. Insya Allah kalau gue jadi sesuatu atau gue jadi leader atau gue jadi apa, oh gue harus begini caranya nih. Nggak seperti yang dulu kan dong, yang kita dianjing-anjingin di bangsat-bangsat di depan umum kan. Gue sampai bilang, bang, lo gaji gue itu kayaknya nggak cukup deh kalau sampai nganjing-nganjingin orang gitu. Aduh, si Ibu mau Bu, gimana sih? Itu kalau ada Nera habis tuh dong, Habis berhenti sama Nera, di jambak kalau Lu tau nggak motor itu ada sennya? Hah? ada tadi, cuma saya kemana? Tangannya kemana? Saya kiri, tangannya kanan, orang lurus. Oke. Kemarin gue dapat kata-kata mutiara Apa buat para pekerja. Hmm. Apa? Kalau lembur tidak diingat, sekalinya terlambat langsung dicatat. Gini ada. Sama ini, kalau itu, kalau gue baru lihat semalam di WhatsApp di thread,
Giliran minta tolong japri, giliran negor di grup bangke. Kalau ada tugas tambahan japri, giliran negor kesalahan di grup. Bang anjing bos gua. Tapi gini, ada quotes positif lah. Gue udah dapat dari abang gue nih. Dulu pernah dia kena teguran dari bosnya juga di Singapura gitu kan. Toprak tuh dong. Wah, iya. Dari tadi gue udah nganyem roti aja. Lu mau makan? Enggak, ntar aja, gampang. Kayak kita makan gampang ya. Iya, dapat priuk lagi kayak waktu itu, gampang. Sampai bojok. Abang gue tuh gini nama atasannya. When it comes to work, there is no jokes. Ya. Bener. Jadi ketika lu masuk dunia kerja, ya udah lu kerja. Tadinya temen lu, kalau di atasan lu ya itu atasan lu. Mau itu temen lu biasanya kelpak-kelpakan kan, tapi begitu kerja ya itu atasan lu, harus lu hormatin. Keputusannya dia itu lebih penting daripada sanggahan lu gitu loh. Oke. Nah itu kemarin gue coba pelajarin begitu, ternyata ya memang harus begitu gitu. Tapi Ya semi militer lah kan. iya, hierarki itu sebenarnya bagus kalau emang yang di atasnya capable. Ya. Itu ya, masalahnya sekarang kan banyak yang di atas nggak capable. Toprak lagi tuh dong. Banyak apa Banyak di sini dong? Emang di sini Jonggol itu terkenal kota ketoprak. Ada lagi aja. Kalau gue ada, Ini belok kiri ada ketoprak lagi nih. gue ada kata-kata bagus juga. Oh, apalagi itu quotes terus kita ngacet seri ini udah quotes aja. Jadi, ya, Daripada tidur dia. I started a joke, which start a whole world crying. Ya, ujung-ujungnya kita yang nangis ya. Itu lagu kayak itu. Itu lagu tuh, bukan quotes. The Bee Gees itu. Itu Fat Nomor juga tuh. Kalau gue dulu dikasih tahu sama teman gue ya, ada waktu kuliah. Kalau pada momen bekerja, Udah ngomong kebiasaan. ini gue ingat Yang dia lupa nih. gue ingat karena tadi si Egy bilang ini apa dimarah-marahin gitu. Dulu gue lucu, ada teman gue bilang gini, sebenarnya kita tuh ya karyawan 80% gaji kita tuh sebenarnya untuk dimarahin. jadi performa kerja lo tuh cuma 20% sebenarnya. Balik lagi gajinya berapa sih? Kalau gajinya 2 digit ya nggak apa-apa lo marah-marahin gua dah. Atau gini aja deh, jobless gua bagian tempat sampah aja deh. Lo bagian gua bagi tiap hari tapi gaji gua 2 digit nggak apa-apa. Tapi BPJS psikologi sama pijet paling nggak ya, biar nggak stres. Cukup buat bayar psikiatris lah. Psikiatris apa terapis nih? Psikiatris yang ada terapisnya juga. Kayaknya yang terapis Kan gue cuma psikologi yang harus disehatkan. Psikologi juga. Goblok. Ya, jadi itulah snippet cerita soal pengalaman kerja ya. Bisnis, Mudah-mudahan ya. bisa ada poin yang didapat sama teman-teman ya. Ya, betul. Ingat, Ini sih sebenarnya buat pelajaran kita sendiri juga ya kalau sampai kita insya Allah Nih, amin gua- jadi. salah satu yang sering gue sampaikan ketika gue briefing pagi sama anak-anak wah kuat bengkel lagi nih. nih. Gue selalu bilang, ingat apapun yang kita lakukan dan kita usahakan di sini itu untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai di rumah. Wah, itu dong. Itu aja dulu basicnya, Kena lalu banget itu kerja gitu. Luar biasa banget. Jadi ketika lu melakukan hal buruk, ya orang-orang yang lu sayangin dan cintai di rumah yang kena dampaknya. Lu melakukan hal baik, ya orang-orang yang di rumah yang lu cintai dan sayangi yang dapat hasilnya gitu. Meong bodong. Mau. Sekian dan terima kasih dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Paps Podcast Alumni Priuk dan sekitarnya. On the road. Bye-bye. Tumben bener.